Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar baru. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas bareng-bareng tentang kriteria perencanaan KP02 mengenai perencanaan bangunan utama. Poin kelima tentang bangunan pengambilan dan pembilas. Oke. 5.1. Bagaimana kita mulai aja? Bismillahirrahmanirrahim. 5.1 tata letak. Bangunan pengambilan berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan, dan bangunan pembilas berfungsi untuk mengurangi sebanyak mungkin benda-benda terapung dan fraksi-fraksi sedimen kasar yang masuk ke jaringan saluran irigasi. Pengambilan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan pembilas dan es mendung atau mendung gerak. Lebih disukai jika pengambilan ditempatkan di ujung tikungan luar sungai atau pada ruas luar guna memperkecil masuknya sedimen. Bila dengan bandung pelimpah air harus diambil untuk irigasi di kedua sisi sungai, maka pengambilan untuk satu sisi bisa dibuat pada pilar pembilas dan airnya dapat dialirkan melalui sifon dalam tubuh bendung ke sisi lainnya. Dalam kasus lain, bendung dapat dibuat dengan pengambilan dan pembilas di kedua sisi. Kadang-kadang tata letak akan dipengaruhi oleh kebutuhan akan jembatan. Dalam hal ini mungkin kita terpaksa menyimpang dari kriteria yang ditetapkan. Adalah penting untuk merencanakan dinding sayap dan dinding pengarah sedemikian rupa sehingga dapat sebanyak mungkin dihindari dan aliran menjadi mulus. Bangunan pengambilan. Pembilas pengambilan dilengkapi dengan pintu dan bagian depannya terbuka untuk menjaga jika terjadi muka air tinggi selama banjir. Besarnya bukan pintu bergantung kepada kecepatan aliran masuk yang diizinkan. Kecepatan ini bergantung kepada ukuran butir bahan yang dapat diangkut. Kapasitas pengambilan sekurang-kurangnya 120% dari kebutuhan pengambilan. Guna menambah fleksibilitas dan agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi selama umur proyek. Rumusnya seperti ini ya. D kuadrat harus lebih besar sama dengan 32 dikali H per D pangkat 1/3 kali D. Nah, yang harus diselesaikan terlebih dahulu perhitungannya adalah H per D ini dulu ya teman-teman ya. Yang ada dalam kurung. Kemudian baru di akar pangkat 3. Di mana P sama dengan kecepatan rata-rata dalam meter per detik, kemudian H adalah kedalaman air, dan D diameter butir. Dalam kondisi biasa, rumus ini dapat direncanakan menjadi V harus sama dengan 10 D pangkat 5. Dengan kecepatan masuk sebesar 1 hingga 2 meter per detik, yang merupakan kisaran perencanaan normal, dapat diharapkan bahwa butir-butir berdiameter 0,01 sampai 0,04 dapat masuk. Dan rumus Q sama dengan U kali P kali A kali akar 2GZ, di mana Q adalah debit dan U ini adalah koefisien debit untuk bukaan di bawah permukaan air dengan kehilangan energi. Dengan U-nya adalah 0,8, B adalah lebar bukaan, A adalah tinggi bukaan, G adalah percepatan gravitasi, dan Z adalah kehilangan tinggi energi pada bukaan. Nah, ini ya, seperti kalian bisa lihat di sini. Z ini kehilangan tinggi energinya ya. Biasanya dia dalam meter, bisa dalam meter biasanya. Ini adalah H yang tinggi bukaan, kemudian apa namanya, B-nya lebar bukaan. Nah, lihat ya, ini karena potongan memanjang. Oke, lanjutnya. Bila pintu pengambilan dipasang pintu radial, maka U-nya 0,8 jika di ujung pintu bawah tenggelam 20 cm di bawah muka air hulu dan kehilangan energi sekitar 10 cm. Untuk yang tidak tenggelam dapat dipakai rumus-rumus dan grafik-grafik yang diberikan pada pasal 4.4. Elevasi mercu bendung direncana 0,1 di atas elevasi pengambilan yang dibutuhkan untuk mencegah kehilangan air pada bendung akibat gelombang. Elevasi ambang bangunan pengambilan ditentukan dari tinggi dasar sungai. Ambang direncanakan di atas dasar ketentuan 0,5 meter. Jika sungai hanya mengangkut tanah 1 meter, bila sungai juga mengangkut pasir dan kerikil 1,5 meter, kalau sungai mengangkut batu-batu bongkah. Harga-harga itu hanya dipakai untuk pengambilan yang digabung dengan pembilas terbuka
terbuka. Jika di rencana pembilas bawah, maka kriteria ini tergantung pada ukuran saluran pembilas bawah. Dalam hal ini, umumnya ambang pengambilan direncanakan 0 harus lebih kecil dari P dan lebih kecil daripada 20 cm di atas ujung penutup saluran pembilas bawah. Ini gambar 5.2 geometri bangunan pengambilan. Pengambilan hendaknya dilengkapi dengan sponeng Scott balok di kedua sisi pintu agar pintu dapat dikeringkan untuk keperluan pemeliharaan dan perbaikan. Guna mencegah masuknya benda-benda hanyut, puncak bukaan direncanakan di bawah muka air. Jika bukaan berada di atas muka air, maka harus dipakai kisi-kisi penyaring. Kisi-kisi penyaring direncanakan dengan rumus berikut. Nah, kehilangan tinggi energi melalui saringan adalah HM sama dengan C kali V kuadrat per 2G, di mana C-nya adalah beta dikali S per B pangkat 4 per 3 kali sin gamma, di mana HF adalah kehilangan tinggi energi, V-nya adalah kecepatan datang atau approach velocity, G-nya adalah percepatan gravitasi. C adalah koefisien yang bergantung kepada beta, faktor bentuk, S tebal jeruji, L-nya adalah panjang jeruji, B jarak bersih antar jeruji, dan gamma sudut kemiringan dari horizontal dalam derajat. 5.3 Pembilas. Lantai pembilas merupakan kantong tempat mengendapnya bahan-bahan kasar di depan pembilas pengambilan. Sedimen yang terkumpul dapat dibilas dengan jalan membuka pintu pembilas secara berkala guna menciptakan aliran terkonsentrasi tepat di depan pengambilan. Pengalaman yang diperoleh dari banyak bendung dan pembilas yang sudah dibangun telah menghasilkan beberapa pedoman menentukan lebar pembilas. Yang pertama, lebar pembilas ditambah tebal pilar membagi sebaiknya sama dengan 1/6 sampai 1/10 dari lebar bersih bendung. Untuk sungai-sungai yang lebarnya kurang dari 100 meter. Yang kedua, lebar pembilas sebaiknya diambil 60% dari lebar total pengambilan termasuk pilar-pilarnya. Juga untuk panjang dinding pemisah dapat diberikan harga empiris. Dalam hal ini, sudut A pada gambar motif 4 sebaiknya diambil sekitar 60 sampai 70 derajat. Ini dia geometri pembilas. Pintu pada pembilas dapat direncanakan dengan bagian depan terbuka atau tertutup. Pintu dengan bagian depan terbuka memiliki keuntungan berikut. 1. Ikut mengatur kapasitas debit bendung karena air dapat mengalir melalui pintu-pintu yang tertutup selama banjir. 2. Pembuangan benda-benda terapung lebih mudah, khususnya bila pintu dibuat dalam dua bagian dan bagian atas dapat diturunkan. Kelemahannya, 1. Sedimen akan terangkut ke pembilas selama banjir. Hal ini bisa menimbulkan masalah apabila kalau sungai mengangkut banyak muka. Bongkahan-bongkahan ini dapat menumpuk di depan pembilas dan sulit disingkirkan. Benda-benda hanyut bisa merusak pintu. Karena debit di sungai lebih besar daripada debit pengambilan, maka air akan mengalir melalui pintu pembilas. Dengan demikian, kecepatan menjadi lebih tinggi dan membawa lebih banyak sedimen. Sekarang, kebanyakan pembilas direncanakan dengan bagian depan terbuka. Jika bongkah yang terangkut banyak, kadang-kadang lebih menguntungkan untuk merencanakan pembilas samping atau shoot slice. Nah, ini adalah pembilas samping ya, contoh pembilas sampingnya coba kita zoom. Nah, ini kan ini alirannya ya, ini agak kurang jelas juga nih, apanya namanya, oh ini saluran primernya, ini adalah alat ukur. Nah, ini mungkin lewat sini ya, ini kan alirannya ke sini, ini ya saluran primernya, kemudian ini airnya masuk ke sini intake-nya ya. Bagian atas pemisah berada di atas muka air selama pembilasan berlangsung. Untuk menemukan elevasi ini, eksploitasi pembilas tersebut harus dipelajari. Selama eksploitasi biasa dengan pintu pengambilan terbuka, pintu pembilas secara bergantian akan dibuka dan ditutup untuk mencegah penyumbatan. Ini dia metode menemukan tinggi dinding pemisah. Mungkin kalau kita punya punya video asli dari uh, untuk dinding untuk penyalur sama pembilas ini, mungkin agak lebih terbayang ya teman-teman semua ya. Ini pembilas, ini uh, pengambil. Ini kalau ada video aslinya dari bendung itu, kita bisa lebih mudah untuk memahami ya. Mungkin insya Allah nanti kalau kita buat lagi video untuk mempermudah pemahaman kita. Oke, pembilas bawah. Pembilas bawah direncanakan untuk mencegah masuknya angkutan sedimen dasar fraksi pasir yang lebih kasar ke dalam pengambilan. Oke, lanjutan ini aliran ke pengambilan, ini aliran melalui pembilas bawah.
ini denahnya, ini tampak ke atas ya, ini denah, kemudian kan ini bisa lihat aliran airnya. Saluran primer, nah ini pembilasnya nih, ini ada pembilas bawahnya nih. Penutup atas dan pembilas bawah. Oh, mohon maaf uh, ini aliran airnya di sini, ini ada pembilas bawah, ini pembilas bawah ya. Saluran primernya air sungainya melalui sini, kemudian ini ada pembilas di sebelah satu pintu bilas yang ini potongan A ya, pembilas potongan A, ini potongan A nih. Nah, jadi dipotong di sini. Mohon maaf, ini potongan A, berarti dipotong ke arah sana, berarti ini kan terpotong di tengahnya, seperti ini bentukannya ya. Semuanya untuk sekat balok, nah ini pembilasnya, nah ini satu pintu bilas. Kemudian potongan B, nah ini potongan B ke arah sana, berarti nanti pembilasnya kelihatan. Nah ini pembilas ini. Ini ada mercu bendung, ini pembilas, dua pintu bilas. Seperti itu teman-teman semua. Jika kehilangan tinggi energi bangunan pembilas kecil, maka hanya diperlukan satu pintu. Jika dibuka pintu tersebut akan memberikan kehilangan tinggi energi yang lebih besar di bangunan pembilas. Bagian depan pembilas bawah biasanya direncanakan di bawah sudut dengan bagian depan pengambil. Dimensi dasar pembilas bawah adalah 1. Tinggi saluran pembilas bawah hendaknya lebih besar dari 1,5 kali diameter terbesar sedimen dasar sungai. 2. Tinggi saluran pembilas bawah sekurang-kurangnya 1 meter. 3. Tinggi sebaiknya diambil sepertiga sampai seperempat dari kedalaman air di depan pengambilan selama debit normal. Pensil rata-rata dari pembilas bawah yang direncanakan dan dibangun berkisar dari 5-20 meter untuk panjang saluran pembilas bawah, 1-2 meter untuk panjang tinggi saluran pembilas bawah, 0,2-0,35 meter untuk tebal beton bertekuk tulang. Nah, ini pusaran foto vortex dan kantong rel di bawah penutup atas saluran pembilas bawah. Vortexnya. Ya, jadi kalau dibukakan dia biasanya ada ininya ya, vortexnya gitu. Nah, ini dia. Karena adanya kemungkinan terjadinya pusaran udara di bawah penutup atas saluran pembilas bawah dapat terbentuk kavitasi. Karena itu plat baja bertulang harus dihitung sehubungan dengan beton yang ditahannya. Oke, selanjutnya ada pintu. Nah, ini pintu gerak dia. Dalam merencanakan pintu, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan. Pertama, berbagai beban yang berada pada pintu. Yang kedua, alat pengangkat, tenaga mesin atau tenaga manusia. Kemudian, kedap air dan sekat dan bahan bangunan. 1. Pembebanan pintu. Pada pintu sorong, tekan air diteruskan ke sponek dan pada pintu radial ke bantalan pusat. Pintu sorong kayu direncanakan sedemikian rupa sehingga masing-masing balok kayu mampu menahan beban dan meneruskan ke sponek. Untuk pintu sorong baja, gaya tersebut harus dibawa oleh balok. Nah ini ya, pintu sorong, ini pintu radialnya nih yang bergerak nih. Ini kan, ini nahan airnya gitu, ini elevasi muka air. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua ada alat pengangkat. Alat pengangkat dengan stang biasa dipakai untuk pintu-pintu lebih kecil. Pintu-pintu yang dapat menutup sendiri karena digunakan rantai berat sendiri atau kabel baja tegangan tinggi. 3. Kedap air. Umumnya pintu sorong memperoleh kedapan dari plat perunggu yang dipasang pada pintu. Plat-plat ini juga dipasang untuk mengurangi gesekan. Jika pintu sorong harus dibuat kedap sama sekali, maka sekat di atasnya juga dapat dibuat dari perunggu. Sekat dasarnya bisa dibuat dari kayu atau karet. Pintu sorong dan radial dari baja menggunakan sekat karet tipe modern daripada gambar 5.10. Nah ini gambar 5.10. Sekat air dari karet untuk bagian samping A, dasar B, dan di atas C pada pintu baja. Oke, karet ya, agar dia sekat air gitu, kedap air nggak melewati celah-celahnya seperti itu teman-teman, kedap air. Bahan bangunan. Pintu yang dipakai untuk pengambilan dan pembilas dibuat dari kayu dengan kerangka atau mounting baja, atau dibuat dari plat baja yang diperkuat dengan pagar baja. Plat-plat perunggu dipasang pada pintu untuk mengurangi gesekan di antara pintu dengan sponeknya. Pintu berukuran kecil jarang memerlukan rong. Nah, kemudian ada pintu pengambilan.
Biasanya pintu pengambilan adalah pintu sorong kayu sederhana. Bila di daerah yang bersangkutan harganya mahal, maka dapat dipakai baja. Jika air di depan pintu sangat dalam, maka eksploitasi pintu sorong mungkin sulit. Kalau demikian halnya, pintu radial atau segmen akan lebih baik. Seperti ini contohnya, pintu kayu dengan sekat samping dan atas, pintu baja dengan sekat samping atau dasar. Nah, ini pintu kayu biasa ini ya untuk menahan bendung. Nah, ini kalau tipe radial, ini ada rantai atau kabel pengangkat dari baja gitu. Nah, ini dia 553 pintu bilas. Ada beberapa macam pintu bilas yang digunakan ya. Ini satu pintu tanpa pelimpah, yang kedua satu pintu dengan pelimpah, yang ketiga dua pintu biasanya hanya dengan pelimpah, yang keempat pintu radial dengan katup agar dapat membilas benda-benda terang. Apabila selama banjir aliran air akan lewat di atas pintu, maka bagian atas pintu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada getaran dan tirai luapannya harus diaerasi secukupnya. Dimensi kebutuhan aerasi dapat diperkirakan dengan pertolongan rumus berikut. Q udara sama dengan 0,1 dikali Q air per YP per H1 pangkat 1,5. Nah, ini tipe-tipe pintu bilas. Yang A ini satu pintu kayu dengan bagian depan tertutup. Yang kedua satu pintu kayu dan bagian depan terbuka. Yang tiga atau C, pintu atas dapat diturunkan untuk menghilangkan benda-benda hanyut. Dua pintu kayu, pintu bawah dapat diangkat untuk membilas. Nah, ini bagian atas dapat digerakkan guna menghanyutkan benda-benda hanyut. Ininya nih, yang atas ini dapat digerak-gerak. Untuk menemukan dimensi pipa, kecepatan udara maksimum di dalam pipa boleh diambil 40 sampai 50 meter per detik. Stang pengangkut dari pintu dengan bagian depan terbuka ditempatkan di bagian bukan bersih guna melindungi dari benda-benda terapung. Ventilasi aerasi aliran bagian depan pintu yang terbuka. Nah, ini agar benda-benda terapung bisa dilewatkan gitu ya. Aerasi pintu sorong yang terendam. Oke, teman-teman semua, itu dia poin kelima dari KP nomor 02 tentang perencanaan bangunan utama. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Semoga sehat, sukses selalu, dan apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.